Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali untuk penyampaian materi tentang mata kuliah kita konsep sains dan teknologi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan tentang gambaran umum perkuliahan kita tentang konsep sains dan teknologi. Maka pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang hubungan antara manusia, alam, sains, teknologi, dan kemakmuran. Nah, diharapkan dalam mata kuliah ini kita dapat menjelaskan hubungan alam, manusia, dan sains, kemudian hubungan sains dan teknologi, dan kaitannya nanti dengan kemakmuran. Di pertemuan sebelumnya kita sudah lihat bagian ini bagaimana hubungan antara Tuhan, ya, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia dan alam, ya. Menciptakan manusia beserta isinya termasuk alam. Nah, manusia diberi bekal akal, ya. Alam itu sangat teratur, seimbang, ya, diciptakan dengan sangat detail dan sangat rinci. Kemudian ada yang namanya sains atau ilmu pengetahuan, ya. Manusia menggunakan akal, kemudian alam yang ada di sekitar kita, kita cari, kita gunakan, kita pelihara dengan sebaik-baiknya, tentu dengan memanfaatkan pengetahuan atau sains. Nah, untuk menggunakan ilmu pengetahuan ini kita butuh yang namanya metode ilmiah. Bagaimana cara kita, ya, mempelajari alam semesta ini menggunakan metode yang ilmiah. Kemudian berikutnya, dengan kita mengetahui sains dan menggunakan metode ilmiah, selanjutnya kita menghubungkan dengan atau membuat teknologi yang dapat mempermudah kehidupan manusia. Tentunya bagaimana kita membuat sebuah teknologi yang baik, tentu kita memerlukan yang namanya metode desain. Mulai dari perencanaan sampai nanti ada evaluasi dari alat yang sudah dibuat. Ketika semua ini sudah berjalan dengan baik, manusia, ya, menggunakan akalnya, lingkungan dijaga, kemudian menggunakan ilmu pengetahuan, menerapkan teknologi, sehingga akan tercapai yang namanya kemakmuran dan kelestarian alam semesta. Kita lihat yang pertama, manusia. Manusia, ya. Manusia mulai dari kelahirannya, ya, mulai dari ketika berada di kandungan ibunya sampai dilahirkan menjadi bayi, kemudian berkembang menjadi balita, anak-anak, remaja, ya, dewasa, ya, kemudian sampai kepada tua kembali, ya, dan kembali kepada Sang Pencipta, ya. Manusia, ya. Jadi makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, yang memiliki berbagai kelebihan dibandingkan makhluk yang lainnya. Kelebihan manusia adalah memiliki yang namanya akal yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lainnya, ya. Kemudian memiliki hati, ya, dan memiliki struktur tubuh yang paling sempurna. Kita bayangkan, ya, bagaimana sempurnanya tubuh manusia ini. Kalau Anda sekali-kali kalau Anda sempat itu ke kebun binatang, ya, bagaimana ketika Anda melihat makhluk ciptaan Allah yang lainnya dibandingkan dengan diri Anda. Anda bisa lihat kalau di Lombok itu ada di KLU, ya. Di situ Anda ada kebun binatang, Anda bisa lihat, ya. Kita lihat tubuh manusia ini sangat sempurna, ya. Jadi ada rangkanya, tulang-tulangnya, kemudian ada dagingnya, ya, kemudian ada urat-uratnya, ya, saluran darah, ya, bagaimana transfusi darah, ya, dipompa oleh jantung mengalir ke seluruh tubuh manusia, ya. Jadi sangat sempurna. Kita lihat hidung kita, ya.
memiliki 2 lubang hidung dan menghadap ke bawah. Anda bayangkan kalau hidungnya menghadap ke samping atau ke atas. Kalau hujan susah, ya. Telinga kita dibuat sepasang kiri kanan, tidak dibuat seperti binatang yang lainnya punya antena misalkan, ya. Telinganya panjang sekali. Jadi sudah sangat sempurna penciptaan, ya, kita sebagai manusia, ya. Nah, sebenarnya apa tujuan, ya, Tuhan menciptakan manusia, ya? Apa sebenarnya? Kalau kita ambil intinya, maka tujuan manusia diciptakan itu ada 2, ya. Yang pertama sebagai hamba Tuhan, jadi yang harus taat menjalankan ibadah, ya. Jadi harus menjalankan ibadah. Jadi semua diniatkan ibadah. Anda belajar juga ibadah, Anda bekerja ibadah, ya. Anda berbakti kepada orang tua itu ibadah, ya. Kemudian sebagai khalifah di bumi, ya. Jadi menjalankan kepemimpinan di bumi. Jadi sebagai, ya, makhluk yang mengatur, memanfaatkan, melestarikan kehidupan di bumi, ya, bukan makhluk yang lainnya, ya, bukan binatang yang lainnya, tapi kita, ya, manusia, ya. Jadi 2 tujuan utama ini harus kita jaga, ya, sebagai hamba Tuhan dan sebagai khalifah di muka bumi. Kemudian manusia dibangun oleh 3 pilar, ya. Ada jasmani, akal, dan rohani. Ya. Ada jasmani, tubuh kita, akal yang diberikan ada di otak kita, dan rohani, jiwa dan ruh kita, ya. Nah, tiga tadi, ya, di mana spirit, body, mind, ya. Di mana spirit ini semangat, ya. Mind kita adalah pikiran kita atau jiwa kita, dan body itu adalah tubuh kita, ya. Ketika ketiga ini, ya, berkolaborasi, ya, maka akan tercipta manusia yang harmonis, ya. Di mana jasmani atau fisik, ya, kehidupan berawal dari kelahiran manusia secara fisik sejak dalam kandungan ibu, kemudian sampai nanti meninggal. Kemudian akal kemudian tumbuh berkembang dengan kelengkapan berpikir akalnya, ya. Jadi untuk berpikir kita gunakan akal. Kemudian rohani memunculkan kesadaran rohani dalam menjalankan hidup dan kehidupan. Nah, bagaimana jika ada yang tak hidup, dalam tanda kutip, artinya tidak berjalan dengan baik, ya, antara jasmani, akal, dan rohaninya. Tentu ini sangat berbahaya, ya. Ketika akal lebih dikedepankan, ya, maka peluang dia untuk mengingkari Tuhan itu sangat tinggi, ya. Padahal kita adalah negara yang berdasarkan kepada Pancasila, di mana sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketika akal itu nanti lebih dikedepankan, kemudian tidak ada kolaborasi dengan yang lainnya, maka akan tercipta namanya orang yang tidak percaya kepada Tuhan atau ateis. Kemudian kehidupan manusia, ya, dalam perkembangannya memerlukan makanan, minuman, udara, ya, untuk terus hidup, ya. Anda bayangkan beberapa waktu yang lalu sebelum terjadinya wabah corona, ya, tingkat polusi di Beijing, ibu kota Tiongkok, Cina, itu sangat tinggi sekali tingkat polusinya, sehingga mereka membeli, ya, ada beberapa yang membeli, ya, udara segar dari Kanada. Anda bayangkan, mereka pengen menghirup udara segar itu sampai harus membeli, ya. Membeli udara segar dari Kanada, ya. Bagaimana hawa dan iklim di Kanada yang dingin, kemudian masih bagus dengan hutannya, maka itu akan terasa sangat segar. Berikutnya, kehidupan jasmani yang sehat memerlukan ketiga unsur, ya. Halal dan baik, ya. Tadi kita sudah memiliki jasmani, ya, rohani, dan akal. Itu perlu ditunjang oleh makanan, ya. Makanan yang bagaimana? Yang halal dan baik. Ya, halal berarti diperoleh dengan cara yang benar, ya. Jadi bukan dengan cara merampok, ya, korupsi dan sebagainya, tapi dengan cara yang benar, ya.
Yang baik berarti bermanfaat bagi kehidupan manusia, ya. Jadi kalau sifatnya racun ya nggak usah dimakan, ya. Jadi beberapa makanan di alam ini ada yang beracun, ya. Jadi jangan dimakan. Sehingga rezeki yang halal itu pun perlu, ya. Ya, karena dengan rezeki yang halal itu hidup akan menjadi lebih berkah. Kalau kita baca, ini ada quotes yang sangat bagus. Halal is a must. Jadi halal itu wajib, harus. Not just about what we eat. Jadi bukan hanya masalah apa yang kita makan, but also tapi juga what we wear. Apa yang kita pakai, and what we love. Ya, ingat, nanti ketika Anda mencari rezeki, ya, Anda bekerja, nanti sudah lulus, Anda dapat keterima kerja, maka ketika Anda bekerja, hasil jerih payah Anda itu akan dinikmati oleh anak Anda, ya, oleh keluarga Anda. Jadi jangan sampai kita mengambil dari sesuatu yang tidak halal, karena itu akan bisa, ya, mempengaruhi, ya, keberkahan hidup Anda. Sehingga manusia, kehidupan pikiran manusia berupa unjuk kerja dari otak, syaraf, dan indera yang bersifat analisis maupun sintesis, juga merupakan sarana dan prasarana memahami sumber dari segala sumber kreativitasnya, ya. Jadi kalau kita lihat manusia ini sungguh sangat kreatif, ya. Nanti kita ada pokok bahasan tersendiri, ya. Jadi bermacam idenya, ya. Kita lihat saja teknologi ini terus berkembang, ya, sampai sekarang, ya, karena kreativitas manusia tadi. Kemudian oleh karena itu untuk menghidupkan manusia harus terus belajar dan pikir sepanjang hayat. Jadi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi tuntut ilmu itu dari buayan ibu sampai liang lahat. Jadi terus belajar. Tidak mesti di kelas. Kita bisa belajar dari apa yang ada di sekitar kita, lingkungan kita. Dari sana kita bisa mentadaburi, kita mengambil hikmah pelajaran di sana. Jadi jangan pernah berhenti belajar, ya. Jangan pernah ada kata bosan. Ketika kita tidak berhenti, maka kita akan belajar, ya, tidak mengenal kata bosan, maka akan menimbulkan konsep belajar sepanjang hayat dan mandiri. Selanjutnya, kehidupan rohani manusia timbul secara sadar untuk memahami hidup atau jasmani dan kehidupannya akal, ya, agar mendapatkan nilai ketenangan, kebahagiaan, dan kedamaian. Kita tahu, ya, ada penyakit, ya, orang susah tidur, insomnia, ya, insomnia. Itu mereka karena tidak menemukan ketenangan, kebahagiaan dalam hidupnya, ya. Jadi mereka sampai minum obat tenang supaya bisa tidur, ya. Artinya itu juga lari kepada keberkahan tadi, rezekinya, ya. Jadi itu akan lari kepada ketenangan, kebahagiaan, dan kedamaian, ya. Apa sih yang kita cari, ya? Di hidup ini tentu kita cari ketenangan, bahagia, dan damai, gitu. Akan terasa nikmat. Karena apa? Nilai ini tidak akan diperoleh tanpa memahami makna hidup dan kehidupan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sadar akan keberadaannya di dunia. Jadi selama kita belum sadar bahwa kita ini adalah ciptaan, ya, Tuhan yang Maha Esa, maka kita tidak akan bisa memperoleh yang ini, ketenangan, kebahagiaan, dan kedamaian. Sehingga manusia memerlukan ajaran-ajaran kebenaran hakiki yang dibenarkan hati nurani manusia yang terbebas dari berbagai pikiran yang kotor, ya. Kemudian kecerdasan manusia itu terbagi menjadi 3, ya. Ada intellectual intelligence, ya, IQ. Kemudian kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional, ya. Kalau 3 ini, ya, kalau hanya satu yang condong, misalkan intelektual, ya, IQ, ya. Jadi hanya kecerdasannya saja yang kemampuan dia berpikir, ya, matematika, hitungan, sains, itu saja maka tidak akan cukup, ya. Karena butuh spiritual, ya. Bagaimana
kalau IQ itu lebih kepada otak kiri, sedangkan emosional itu otak kanan, maka spiritual ini adalah keseluruhan dari otak itu ya. Jadi harus seimbang ya. Dan bisa bersinergi ya. IQ, SQ, dan AQ ya. Kalau kita lihat data kecerdasan manusia, jadi kemampuan intelektual, analisis, logika, dan rasio, misalkan seperti ini, ya. Kemudian itu terkait dengan intelektual. Jadi kalau Anda pengen tes itu ada namanya tes potensi akademik ya, atau tes kecerdasan ya. Itu ada intelektual ya. Kemudian ada emosional, itu kaitannya dengan apa? Kemampuan mendengar suara hati ya sebagai sumber informasi ya. Ketika Anda, nih kalau saya ngambil punya teman saya ini boleh nggak? Baik nggak? Itu adalah kita dengar suara hati. Benar nggak ini saya lakukan? Jadi akan ada komitmen, kepekaan, dan loyalitas. Kemudian spiritual, kemampuan memberi makna puncak spiritual ya, spiritualisasi pendidikan ya. Ya. Jadi kemampuan ya, semua ini dibawa ke arah spiritual ya. Ya, ke arah keagamaan, sehingga ada yang membentengi diri Anda. Karena kita tahu bahwa kecerdasan manusia hampir ya hanya 1% yang digunakan ya, kalau kita rasiokan ya, jadi otak manusia hanya 1% yang digunakan. Ya. Kalau kita lihat beberapa fakta tentang kemampuan otak manusia, kalau kita lihat bahwa kita memiliki 200 miliar sel otak ya. Kalau Anda pernah belajar di biologi, itu ada neuron-neuron, sel-selnya, maka jumlahnya 200 miliar. Anda bayangkan. Itu kalau kita bandingkan dengan alam semesta ini sebanyak bintang yang ada di galaksi. Kemudian ternyata kemampuan otak kita menyimpan itu setara dengan 100 miliar bit informasi. Jadi kalau Anda nanti belajar di rangkaian logika ya, itu ada pelajaran bit, angkanya 0, 1, dan 0. Kalau tidak 0, 1. Kalau tidak 1, ya 0. Itu bayangkan ada 100 miliar bit informasi. Kalau disamakan dengan buku, itu sama dengan 500 buku ensiklopedia. Jadi kalau Anda lihat buku ensiklopedia di perpustakaan itu sangat besar ya, lengkap sekali. Seri 1 sampai seri 20 misalkan, itu jadi setara dengan 500. Jadi kemampuan Anda itu sangat luar biasa dalam mengingat sebagai manusia ya. Kemudian juga kenapa kita menjadi pemikir yang lebih cepat padahal pikiran kita bergerak dengan kecepatan lebih dari 300 mil per jam, ternyata kecepatan kita berpikir. Makanya kalau ada yang lama-lama itu lola ya, loading lama. Kemudian mengapa kita tidak lebih baik dalam memahami padahal otak kita mempunyai lebih dari 100 triliun hubungan yang mungkin ya dari otak kita. Kemudian mengapa kita tidak lebih kreatif padahal rata-rata kita punya 4.000 pikiran setiap 24. Jadi kita mempunyai 4.000 pikiran setiap 24 jam. Sederhana jawabannya. Umumnya kita terbiasa mengakses potongan-potongan kecil kekuatan otak kita ya. Jadi kita belum memaksimalkan potensi yang ada di otak kita. Sehingga ketika IQ, EQ, dan SQ, ketika IQ-nya bagus, EQ-nya kurang, SQ-nya kurang, maka apa yang terjadi? Ketika IQ dan EQ-nya bagus, kemudian SQ-nya tidak bagus, apa yang terjadi? Kemudian ketika IQ dan EQ tidak bagus, sedang SQ bagus, maka kita lihat. Kalau emosional dan spiritualnya tidak bagus, maka dia akan buta hati. Kemudian ketika spiritual questionnya kurang, maka dia akan menjadi seorang diktator dan koruptor, tidak takut. Ya, tidak takut akan adanya Tuhan, hari pembalasan, dan lain sebagainya. Kemudian kalau dia hanya spiritual saja, maka dia akan menjadi seorang petapa. Tapi ketika ketiga-tiganya sempurna, maka akan menjadi manusia yang paripurna. Sehingga kecerdasan intelektual hanya berperan 6% sampai 20% dalam meraih keberhasilan. Jadi keberhasilan itu tidak ditentukan hanya kepintarannya saja. Ada beberapa orang yang juara kelas ketika SD, SMP, SMA,
Tapi ketika dia menghadapi nanti ketika dia sudah lulus kuliah, belum tentu dia akan paling sukses. Bisa jadi nanti temannya yang di bawah dia. Jadi keberhasilan orang banyak diakibatkan, ditentukan oleh kreativitas, berani mengambil resiko, komitmen, visi, kemampuan merasakan, kemampuan membaca situasi, inisiatif, sensitif, merasakan dan melihat dengan mata hatinya. Mungkin itu kita akan sambung pada pertemuan berikutnya, di video berikutnya, hubungan antara manusia, alam semesta, sains, dan kemakmuran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.